mengeluarkan output 50%, itu juga bisa sobes. Misalkan kalau 420 outputnya, jadi kan kur 50%, misalkan 12 mA, kita buat 12 mA secara manual juga bisa sobes. Halo sobes, jumpa lagi di channel kita Estek Info. Pada kesempatan kali ini, pada part 2 ini kita akan mensimulasikan mengenai KPN series, dimana kita akan melanjutkan mengenai KPN series pada part satunya hanya sebagai fitur-fiturnya, sedangkan untuk part 2 ini kita akan membahas mengenai simulasinya ya sobes, secara mendetail ya. Oke. Ini di mana di sini kita ada dua alat ya. Satu alat KPN series yang kita gunakan adalah KPN series tipe 5311 ya, dimana 5311 ini dia sudah dilengkapi dua output current ya. Kemudian ini adalah multimeter ini bisa membaca miliampere ya. Oke sobes, untuk kesempatan kali ini kita akan mengkoneksikan sobes dengan menggunakan termokopel. Nah, di sini bedanya kemarin ya yang sudah saya jelaskan, ini adalah digital process controller, dia bisa diberi inputan masuk ke miliampere maupun tegangan ya, entah apapun itu sensornya. Kalau outputnya berupa miliampere maupun tegangan bisa masuk ke KPN series ini. Jadi hasilnya atau resultnya atau prosesnya bisa diproses ke 5311 ini ya, KPN ini. Kemudian dia sudah dilengkapi 485, kemudian ada terminal untuk alarm ya sobat ya, dimana ada satu common. Oke, kemudian ada dua output 1 dan output 2 ya. Kemudian di sini juga ada dilengkapi beberapa fitur ya sobat ya, diantara remote SV, kemudian ada juga untuk membaca current transformer, dan juga ada PV transmissionnya. Nah, ini PV transmissionnya ini dia ada di bagian ini sobat ya, dia berdiri sendiri dengan PV di sini, kemudian 485 di sini. Juga ada beberapa alat yang sudah gabung, jadi kalau ada yang sudah pakai ini dia nggak ada PV transmisinya, tapi kalau ada sudah pakai PV transmisi ini nggak ada 485 nya. Oke, lanjut lagi ke displaynya ya. Untuk displaynya sobes, dimana KPN series ini itu dilengkapi dengan dua display bar graph untuk dua output ya, dimana untuk output kedua dia berwarna hijau dan output yang pertama dia berwarna merah. Kebetulan karena ini set value nya di bawah dari present value, maka output 2 yang menyala karena dia prosesnya proses cooling. Kebalikannya kalau output 1 dia adalah prosesnya heating, pemanasan ya. Misalkan ini kita lihat, kita langsung praktekkan aja sobat ya. Kita di sini juga ada tombol AM auto manual ya, jadi kita bisa memberikan inputan atau trigger langsung outputan supaya dia bekerja berapa miliampere yang kita akan lakukan, kita inginkan ya sobat. Misalkan kita lakukan, kita manualkan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita bisa langsung. Nah, ini kebetulan manualnya sudah menyala sobat. Nah, karena ini dia outputnya masih 0, maka dia belum menyala. Coba kita naikkan. Nah, outputnya ini sudah mulai bekerja di output 1 ini sobat. Misalkan kita buat di 25% dulu sobat ya. Nah, ini sudah menyala 3 sobat kabelnya, sudah menyala displaynya ya 25%. Dan kita lihat di sini untuk multimeternya kurang lebih adalah 7,8 atau sekitar 8 miliamperan ya. Misalkan kita buat 50%, maka ini harus outputnya jadi sekitar 12.
Misalkan kita coba di sini. Nah, ini kita buat 50. Nah, kita coba, kita lihat di sini. Nah, ini adalah 11,8 ya. Harusnya kurang lebih sekitar 12 mA. Misalkan kita buat 75, ini juga display yang terdisplay di sini yang menyala ada sekitar 5 ya. Dari 10. Nah, misalkan ini kita buat 75 sobat ya. Nah, ini sekitar 8. Sini ada sekitar 16 ya, 15,8 kurang lebih. Misalkan kita 100, buat 100. Nah, kita 100, maka di sini sekitar 19,8 dari 20 mA ya, kurang lebih sekitar segitu. Nah, ini adalah keistimewaan dari KPN seri sobat. Kita bisa buat KPN series ini auto maupun manual. Jadi kita bisa mengendalikan KPN series ini sesuai dengan kehendak kita. Nah, ini adalah proses dari manual. Coba kita kembalikan ke auto lagi ya. Kita bisa langsung ya. Nah, ini coolingnya ya. Kita kembali lagi ke 0 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke parameter apa saja sih yang perlu diperhatikan atau yang perlu disetting apabila kita menggunakan KPN series ya. Oke, kita masuk dulu ke mode. Untuk sebagai digital process controller, terutama di KPN series ini, yang perlu diperhatikan kita masuk ke parameter 3 dulu sobat ya. Kita mode. Nah, untuk inputan type ini kita harus menyesuaikan sensor apa atau inputan apa yang akan masuk ke KPN series ini sobat. Kebetulan karena ini tipe K ya, kita setting di tipe K. Tapi di sini kita juga banyak sekali tipe yang bisa kita setting di sini. Thermocouple-nya sangat bermacam-macam tipe ya. Sampai ke PT100 pun juga sama. Nah, ini. Nah, ini sudah masuk ke analog voltage ya. Nah, ada 010, 15 volt. Nah, ini ada yang milivolt ya. Nah, ini adalah sudah ke analog miliampere sobat, dan yang 420. Jadi misalkan kalian punya inverter atau mempunyai sensor yang outputnya 420, itu juga bisa masuk di sini. Misalkan kalau inverter untuk membaca, kemudian outputnya ini, feedbacknya ini untuk mengendalikan inverter, seperti pada video yang sudah saya sharing sebelumnya ya sobat. Anda bisa cek di kiri atas ini ya sobat ya. Ya, kemudian kita masuk lagi ke parameter 3 ya. Jadi kalau KPN series ini dia juga bisa auto kembali ke running apabila kita tidak mengeset secara langsung. Jadi kita menunggu beberapa detik, kalau tidak ada responnya dia akan kembali ke running ya. Nah, ini unitnya. Nah, input biasnya ini untuk kalibrasi sobat. Nah, perlu kalian ketahui di KPN series ini dia juga dilengkapi dengan input bias ya. Input biasnya ini untuk mengkalibrasi hasil yang tertera di display. Nah, ini settingan ya. Nah, OFD ini dia untuk heating cooling. Jadi output 1 dia itu heating, output 2 dia untuk cooling ya. Dia bermacam-macam sobat. Dia juga bisa hanya untuk cooling aja, tapi kalau cooling aja ini output 2 tidak bekerja sobat. Jadi yang bekerja hanya output 1. Nah, atau heating saja, sama saja dia output 1 yang bekerja, output 2 tidak bekerja. Jadi kalau dia hanya difungsikan satu fungsi aja, dia hanya akan bekerja di output 1 ya. Kita mode lagi. Nah, kontrol modenya ini dia bisa bermacam-macam sobat. Kalau PP ini dia berarti output 1 PID, output 2 PID ya. Kemudian ada juga yang sama-sama on off ya. Nah, ini on
PID on off di output 1, PID di output 2. Nah, ini kebalikannya, PID di output 1, on off di output 2 ya. Nah, ini kebetulan saya setting ke PID ya. Nah, ini tuningnya ya, auto tuningnya, tuning 1 atau tuning 2 ya. Hanya beda cara auto tuningnya aja, tapi fungsinya untuk stabilan sobat. Nah, ini output 1 ini bisa digunakan berupa output current atau SSR sobat ya. Dia bisa untuk mengendalikan SSR atau juga untuk mengendalikan current, tinggal kalian pilih aja sobat ya. Kemudian output 1 mA ini 420 kalau kita setting current, atau 020 sobat. Ini hanya dua macam. Pada dunia industri biasanya yang sering dipakai dua output itu ya, 420 atau 020. Output 2 juga sama seperti output 1 ya. Oke sobat, untuk parameter 3 untuk settingannya seperti itu dulu sobat ya. Untuk settingan selanjutnya kita bersambung lagi ke part 3. Stay tune.